Sugeng Rawuh, selamat datang di Dunia Blangkon. Sudah siap? Perkenalkan, nama saya Pak D. Blangkon. Selalu menggunakan blangkon dan selalu menggunakan batik lurik. Indonesia. Pak D suka sekali jika mendengar kata Indonesia, Indonesia. Tapi tahukah kamu ada apa saja di Indonesia? Ya, salah satunya adalah rumah adat. Banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia. Dari ujung sampai ke ujung ada banyak sekali rumah adat. Contohnya di Pulau Jawa ada joglo pun ada banyak. Ada joglo Jawa Tengah, ada joglo di DIY Yogyakarta, ada juga joglo yang ada di Jawa Timur. Indonesia itu membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tapi tahukah kalian letak sesungguhnya dari Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Secara astronomis, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Tahukah kalian apa itu lintang utara? Apa itu lintang selatan? Apa itu bujur timur? Nah, sebelum mengetahui garis lintang selatan ataupun garis lintang utara dan juga garis bujur, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu garis lintang. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi, ditarik dari arah barat hingga ke timur, yang dipergunakan dalam menentukan lokasi yang ada di bumi terhadap garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa adalah garis yang membagi tengah-tengah bumi menjadi 2. Garis lintang utara merupakan garis yang ada di belahan bumi utara. Besarnya dari 0 derajat hingga 90 derajat lintang utara. Kian ke utara, panjangnya kian kecil. Bahkan di 90 derajat lintang utara hanya berupa titik, yakni titik kutub utara. Sedangkan garis lintang selatan merupakan garis yang ada di belahan bumi selatan yang besarnya dari 0 derajat hingga 90 derajat lintang selatan. Kian ke selatan, panjangnya kian kecil. Bahkan di 90 derajat lintang selatan hanya berupa titik, yakni kutub selatan. Garis bujur. Garis bujur merupakan garis imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Karena garis bujur mengikuti bentuk bumi yang bulat, maka garis bujur tersebut mempunyai besaran sebesar 360 derajat. Kegunaan dari adanya garis bujur ini sendiri digunakan untuk menentukan waktu dan tanggal di seluruh belahan bumi. Sedangkan Indonesia merupakan daerah di garis bujur timur. Jika tadi sudah tahu tentang letak Indonesia secara astronomis, ternyata untuk menentukan letak di matematika juga ada loh, namanya sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius, 2 dimensi, didefinisikan dengan 2 garis sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y, yang saling tegak lurus, dan terletak pada satu bidang. Sumbu X adalah sumbu horizontal atau yang melintang pada bidang, sedangkan sumbu Y adalah sumbu vertikal atau yang membujur pada bidang. Titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik pusat atau titik O dengan koordinat 0,0. Nilai koordinat sumbu X dilambangkan dengan bilangan bulat. Jika sumbu X dari titik pusat ke kanan, maka nilai bilangan bulat akan positif. Sedangkan jika sumbu X dari titik pusat ke kiri, maka nilai bilangan bulat akan negatif. Sama seperti sumbu X, nilai sumbu Y dilambangkan dengan bilangan bulat.
Jika sumbu Y dari titik pusat ke atas, maka nilai bilangan bulat akan positif. Jika sumbu Y dari titik pusat ke bawah, maka nilai bilangan bulat akan negatif. Titik koordinat ditulis dengan dua angka, dipisahkan dengan tanda koma dan diberi tanda kurung. Misal, 2,3, negatif 3,7, dan 4,4. Angka pertama mengacu pada koordinat sumbu X dan angka kedua mengacu pada koordinat sumbu Y, sehingga dapat ditulis X, Y. Posisi sebuah titik pada koordinat kartesius dapat dilihat dari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y ditulis X, Y, posisi titik terhadap titik pusat O 0,0, posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Dapat diperhatikan posisi titik biru terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik biru berada tepat di 4 satuan ke kanan sumbu X dan 3 satuan ke atas sumbu Y. Maka, letak titik biru terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah 4,3. Selanjutnya, dapat diperhatikan letak titik biru terhadap titik pusat O 0,0. Kita dapat menghitung dengan menggunakan jarak langkah terhadap titik O 0,0. Pada gambar titik biru berada di 4 langkah ke kanan di sumbu X dan 3 langkah ke atas di sumbu Y. Artinya, letak titik biru terhadap titik pusat O 0,0 berada di 4,3. Lalu, jika letak titik merah dihitung dari letak titik biru, kita harus mengetahui terlebih dahulu letak titik merah dan titik biru terhadap sumbu X dan sumbu Y. Letak titik biru berada di 2,1 dan letak titik merah berada di 4,3, sehingga berlaku X dikurangi A, Y dikurangi B, yang artinya nilai koordinat sumbu X titik merah dikurangi nilai koordinat sumbu X titik biru. Nilai koordinat sumbu Y titik merah juga dikurangi nilai koordinat sumbu Y titik biru, yaitu 4 dikurangi 2, 3 dikurangi 1, sehingga hasilnya adalah 2,2. Artinya, titik merah berada 2 langkah ke kanan titik biru dan 2 langkah ke atas titik biru. Ayo dijajal sistem koordinat neng kehidupan saben dino. Dino iki, Pak De Blangkon arep mlaku-mlaku neng Taman Mini Indonesia Indah utawa TMII. Neng kono ana macem-macem omah adat sak Nusantara. Saben persimpangan dalan neng kono jarake 20 meter. Kaya ning gambar iki. Yen Pak De Blangkon mlaku saka pintu TMII 20 meter ngetan, banjur 20 meter ngidul, ning di Pak De Blangkon saiki. Nah, bener. Saiki Pak De Blangkon ana ning omah adat Joglo, Jawa Tengah. Jajal meneh ya. Saka omah adat Jawa Tengah, Pak De Blangkon balik ngalor 20 meter, banjur 20 meter ngetan. Ning di Pak De Blangkon saiki bener meneh. Pak De Blangkon saiki ning omah adat Joglo, DI Yogyakarta. Terakhir iki ya. Yen dideleng saka gambar, piro jarak sing paling cekak yen Pak De Blangkon mlaku saka pintu masuk TMII menyang toko oleh-oleh? Pancen pinter kabeh. Jarak paling cekak yaiku 75 meter saka pintu masuk TMII. Pak De Blangkon bisa mlaku ngetan 20 meter, banjur ngidul 20 meter, banjur mlaku ngetan meneh 20 meter. Utawa, saka pintu masuk TMII, Pak De Blangkon bisa mlaku 50 meter ngetan, banjur mlaku ngidul 20 meter. Posisi garis. Posisi garis dibedakan menjadi 3, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis tegak lurus. Garis sejajar adalah garis yang terletak dalam satu bidang dan apabila diperpanjang, tidak akan pernah berpotongan atau bertemu. Dilambangkan dengan 2 garis miring. Contoh, garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar dengan sumbu X. Dan garis M1, M2, M3 sejajar dengan sumbu Y.
Garis berpotongan adalah garis sebidang yang memiliki satu titik persekutuan sebagai titik potongnya terhadap sumbu X atau sumbu Y. Contoh garis L1 berpotongan dengan sumbu X di titik 1,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di titik 0,1. Garis L1 dan L2 saling berpotongan di titik 2,-1. Garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah garis sebidang yang memiliki satu titik persekutuan sebagai titik potongnya terhadap sumbu X atau sumbu Y dan membentuk sudut 90 derajat. Contoh, garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y di titik 0,2 dan membentuk sudut 90 derajat. Garis L2 tegak lurus dengan sumbu X di titik 3,0 dan membentuk sudut 90 derajat. Garis L1 dan L2 juga berhubungan tegak lurus di titik 3,2 dan juga membentuk sudut 90 derajat. Nah, mumpung Pak D se jalan-jalan ning TMII, Pak D arep tuku oleh-oleh dhisik yo. Ketemu meneh ning Dunia Blangkon. Jangan lupa, ojo lali, ampun kesupen. Subscribe, like, dan komen ya.